Desa Ranupani terletak pada ketinggian kurang lebih 2.300 meter di atas permukaan laut dan merupakan desa terakhir sebelum puncak Semeru. Semua rerumputan sudah menjadi es. Luar biasa. Bahkan saya lagi berbicara seperti ini mengeluarkan asap saking dinginnya. Jadi kentang yang dipanen sekarang ini namanya adalah granola kembang. Ini dia yang kita cari, cabe terong tengger. Angkutan sampahnya nih karena nyangkut jadi kita harus dorong bareng-bareng supaya dia bisa mundur ke belakang. Ayo mas, dikit lagi. Makan kentang kerau nggak lengkap rasanya kalau nggak dicocol pakai sambal terong tengger. Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa yang selalu menjadi incaran para pendaki dan penggiat alam bebas untuk menjelajahi keindahan alamnya. Jejak petualang ekspedisi desa tertinggi akan saya mulai dari Desa Ranupani, salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Menggali lebih dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya dengan fenomena-fenomena alam yang membuat petualangan saya kali ini terasa sangat spesial. Desa Ranupani terletak pada ketinggian kurang lebih 2.300 meter di atas permukaan laut dan merupakan desa terakhir sebelum puncak Semeru. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pagi ini saya beruntung sekali karena bisa menikmati sunrise ditemani dengan lautan awan yang menyelimuti pasir di bawahnya. Bahkan di sisi kiri saya juga ada kawah Gunung Bromo. Luar biasa, cantik sekali pemandangannya. Terletak di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Desa Ranupani dihuni masyarakat Tengger atau keturunan Majapahit. Desa Ranupani mempunyai 3 ranu atau danau yang indah. Selain Ranu Kumbolo di lereng Semeru, ada Ranu Regulo dan Ranupani di sekitar kawasan desa. Desa Ranupani membeku. Di sekeliling saya, semua rerumputan sudah menjadi es. Luar biasa. Bahkan saya lagi berbicara seperti ini mengeluarkan asap saking dinginnya. Suhunya di sini bisa mencapai 7 sampai 6 derajat Celcius. Fenomena embun beku atau masyarakat menyebutnya embun upas merupakan peristiwa tahunan yang terjadi pada puncak musim kemarau. Lagi-lagi saya beruntung karena dipertemukan dengan Desa Ranupani yang membeku hari ini. Tapi ini momen yang sangat singkat karena ketika cahaya matahari sudah muncul, tentu saja esnya akan mencair dengan sendirinya. Karena saya mau membuktikan es ini dengan tangan saya sendiri, tanpa sarung tangan. Coba kita pegang dia, sedingin apa. Luar biasa. Ini esnya benar-benar es. Suhu dingin pada puncak kemarau sangat dipengaruhi oleh angin monsun dingin dari arah Australia. Ini luar biasa sekali, saking dinginnya kabut turun menyelimuti seluruh danau di sekitar saya.
Petualangan ekspedisi desa tertinggi dari Ranupani masih berlanjut. Ada kebiasaan-kebiasaan unik yang umum dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Asik ternyata berjemur rame-rame di sini ya? Kalau nggak dijemur ya betul. Betul. Wah, ini saya kaget sekali. Lagi jalan tiba-tiba ada warga ramai berkumpul di depan rumah untuk berjemur atau midang bersama. Wah, jadi udah hangat kena matahari, hangat juga karena ngobrolnya ya Bu ya. Wah, saya boleh ikutan nggak? Boleh. Boleh. Midang adalah salah satu tradisi unik menghangatkan badan di Ranupani. Masyarakat berburu sinar matahari pagi sebelum melakukan aktivitasnya. Bukan hanya untuk menghangatkan badan saja, berjemur di bawah sinar matahari pagi juga berdampak positif bagi kesehatan tulang dan kulit kita. Selain tradisi berjemur atau midang, ada satu tradisi yang cukup unik juga yang dimiliki masyarakat Ranupani. Adalah cara mereka menyambut tamu. Jadi kalau di desa Ranupani ini punya ciri khas dalam menyambut tamu. Pantesan tadi di depan itu ruang tamunya kosong. Saya langsung dibawa ke dapur dan langsung dipertemukan dengan bara api nih supaya badan jadi terasa lebih hangat. Jadi suasana ngobrolnya juga jadi makin hangat. Oh gitu, jadi tujuannya itu ke situ. Jadi fungsinya banyak. Di sini bisa sekalian untuk menghangatkan badan. Kalau apinya dimasukkan ke dalam lagi, bisa masak di bagian sebelah situ. Tradisi ini juga menandakan betapa terbukanya masyarakat Tengger terhadap pendatang atau tamu. Sebuah tradisi yang selalu dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Seger banget, Pak. Langsung anget ini perutnya. Oh ya, di sini ya cepet panas, ya cepet dingin gitu loh Mbak. Di sini karena banyak kan makin dingin di sini. Selain tradisi yang unik, masyarakat Tengger juga mempunyai resep kuliner yang enak dan khas. Oke, udah siap buat nyambel. Ibu, berarti ini bahannya apa aja? Ini sisir dulu. Oh, dia bijinya warna hitam ya, Bu? Wah, setelah dibuka ternyata bijinya itu warna hitam. Kalau cabai biasa kan warnanya putih, Bu. Putih. Oh, gitu. Cabai terong hitam. Sambal Tengger memang beda. Selain cabainya khas, cara masaknya juga unik. Ini, Bu. Nah, abis ini diapain lagi, Bu? Dipoto, Mbak. Dipoto? Iya. Dimasak? Iya, matang. Iya. Oh, dimasak. Biar jadi sambal matang. Iya. Luar biasa nih, praktis banget. Ternyata langsung aja ditaruh di kampor di sini. Ini nggak apa-apa, ini karena tanah liat ya, Bu ya. Jadi aman. Kasih minyak. Iya. Sambil menunggu sambal matang, sekarang kentangnya mau dimasak menjadi kentang kerau. Ini harus dibersihin dulu kulitnya, lalu nanti direbus. Gimana Pak, itu sambalnya udah? Oh iya, udah kelihatan mendidih. Wah, luar biasa. Nah, ini udah banyak. Udah, kita rebus aja langsung ya. Oke. Setelah menyiapkan kentang rebus dan sambal cabai terong, saya penasaran dengan lokasi kebun kedua hasil alam tersebut. Tanah vulkanik di lereng Semeru memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat Ranupani. Sebagian besar aktivitas masyarakat Tengger adalah bertani dan juga berkebun. Seperti yang ada di sekeliling saya, ini lahan pertaniannya itu sangat luas sekali. Karena memang sayur-sayuran menjadi komoditi utama yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi lahan yang butuh mini sama Pak Jasam dari
ujung situ sampai ke sini, sampai ke bawah. Ini mau kita bersihkan dulu nih dari rumput-rumputan karena ini belum bisa dipanen. Umurnya masih 1 bulan. 1 bulan setengah. Yang bisa dipanen itu umurnya kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Perkebunan lahan miring merupakan ciri utama cara bercocok tanam masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Bu, ini baru dicangkul sekali aja tanahnya udah langsung turun ke bawah. Jadi luar biasa, ini nggak ada padat-padatnya tanahnya, saking suburnya. Jadi memang makanya di sini tuh terkenal tanahnya sangat subur, terus hasil pertaniannya juga bagus-bagus karena ya ini terlihat dari tekstur tanahnya. Jadi memang merawat ladang itu biasa dilakukan seminggu sekali. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Apalagi kalau masih muda seperti ini. Jadi memang harus benar-benar dirawat supaya nanti hasil panennya juga bagus-bagus semua. Kalau di lereng miring seperti ini, kelebihannya dia tidak akan kena salju. Karena Ranupani ini terkenal suhunya bisa bikin salju datang ya Pak ya. Bisa sampai minus juga. Kalau misalnya miring dia nggak akan kena dan hasilnya akan lebih bagus dibandingkan yang tanahnya datar. Aduh, ini miring banget. Baru aja ditarik gini, udah langsung turun semua tanahnya, Bu. Saya benar-benar nggak kebayang gimana cara panennya kalau lahannya miring seperti ini. Ini kemiringannya aja bisa sampai 60 derajat. Terus tingginya 100 meter ada, Bu? Ada. Ada kan, bener 100 meter. Lebih kayaknya, Bu. Ngeri banget soalnya ngeliat ke bawah. Perawatan udah selesai, sekarang saya mau panen kentang sama Bu Tumini dan Pak Jasam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kentang menjadi komoditas pertanian unggulan di Ranupani. Wah, ada yang besar sekali. Ini masih ada nggak, Bu? Wih, banyak-banyak. Jadi kentang yang dipanen sekarang ini namanya adalah granola kembang. Dan ini salah satu unggulan di sini ya, Bu? Iya. Di Ranupani ini tanahnya memang sangat subur sekali karena dia tetap bisa ditanami walaupun curah hujan itu sedikit. Kesuburan tanah Ranupani bisa membuat petani panen kentang hingga 3 kali dalam 1 tahun. Kentang di sini dijuluki kentang hitam, bukan karena warna kulit kentangnya, melainkan karena kesuburan tanahnya yang kehitaman. Jadi sekali ngeruk atau sekali panen itu bisa menghasilkan kentang yang berbagai macam ukurannya. Ada yang besar sekali seperti ini, itu hampir setelapak tangan saya ini penuh. Ada juga yang sedang. Nah, dan yang uniknya lagi, ada yang kecil-kecil seperti ini. Nah, kalau yang sedang-sedang seperti ini, itu biasanya untuk bibit lagi, jadi bisa ditanami. Tapi kalau yang masih baru, itu didiemin dulu selama 3 bulan, supaya dia tumbuh tunasnya baru ditanami. Nah, kalau yang besar ini, bisa untuk disayur lah ya. Sebelum dimasukkan karung, kentang harus disortir sesuai ukuran dan kualitasnya. Udara dingin tapi tidak menghalangi panen kentang pada pagi hari ini. Luar biasa. Ini kira-kira kalau udah dikumpulin berapa karung, Bu? 1 karung. 1 karung? Sebanyak itu baru 1 karung? Iya. Tapi biasanya dalam sehari itu bisa terkumpul sampai 10 karung. Bisa terkumpul sampai 10 karung. Lalu nanti dibawa ke pengepul. Berarti 1 karung ini beratnya bisa mencapai 75 kilo. Luar biasa, ini berat banget. Ini baru setengah loh, Bu. Iya. Sebelum hasil panen kentang kami bawa pulang, Bu Tumini mengajak saya mengambil salah satu bahan makanan untuk makan siang. Warga desa Ranupani ini enak kalau mau ngambil apa-apa karena semua sudah ada di kebun. Sekarang saya mau ngambil bahan makanan yang memang cukup unik, saya belum pernah temuin sebelumnya. Kira-kira seperti apakah dia? Ikuti jejak saya, jejak petualang.
dia yang kita cari, cabe terong tengger. Ukurannya aja ini udah super big, Bu. Iya. Melebihi dari cabe-cabe yang pernah saya lihat. Iya. Sangat besar sekali. Dan ternyata bukan cuma ukuran yang besar, tapi rasanya juga pedes pol. Cabai terong tengger ditanam sebagai tanaman tumpang sari karena hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia tumbuhnya bersembunyi ya, Bu? Iya, Pak. Di antara lahan-lahan pertanian yang lain ini. Ada kentang, ada bawang. Tiba-tiba di sini muncul cabai. Saya pikir bisa banyak gitu, Bu, tapi ternyata nyempil. Nggak kerasa nih, dari tadi dipetik-petikin habis juga. Karena memang cabai terong ini tidak ditanam secara khusus. Semua bahan sudah terkumpul, saatnya mengolahnya menjadi makanan khas dari desa yang berada di ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut ini. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Suburnya tanah di lereng Semeru membuat berbagai jenis tanaman bisa tumbuh subur di sini. Salah satunya tentu saja terong gunung. Dia ternyata tumbuhnya bareng sama kentang. Ada kentang, ada jagung. Jadi terong tengger ini memang dari segi warna lebih kemerahan, terus ini juga ada yang hijau nih. Yang muda. Ini yang muda ya? Ya. Tapi lebih enak yang ini, yang udah merah. Iya, yang udah Bisa merah dipetik itu. kah? Petik aja ya? Ya, Langsung. petik. Coba. Tapi dia lebih keras memang ya. Lahan pegunungan dengan cuaca yang sejuk serta tanah vulkanis yang subur dapat mendorong tanaman terong tengger untuk berbunga dan menghasilkan buah dengan maksimal. Itu tuh Mas, ada yang besar tuh. Wah, ini gimana? Mas itu ternyata tinggi ya di atas itu. Berbeda dengan terong Belanda pada umumnya, terong tengger buahnya berwarna merah dengan ukuran yang lebih besar. Udah nggak ada lagi yang merah nih. Sana aja ya. Oke, kita ambilin lagi yang merah-merah. Yuk. Udah habis nih yang merah-merahnya, Mas. Tapi lumayan lah, ini udah cukup banyak kita dapetin terong tenggernya. Saya makin penasaran nih. Kalau dicobain langsung tuh kayak apa? Boleh kan? Boleh. Boleh. Ya udah kalau gitu kita cobain aja yuk. Di sana. Yuk. Siang hari memang waktu yang pas untuk makan buah. Sekarang kita langsung cobain aja yuk. Ini langsung digigit apa gimana? Dikit. Gigit aja dari mana? Dari sini. Depan. Dari sisi bawah. Iya. Ayo coba ya. 1, 2, 3 bareng. Keras. Aduh, ternyata ada pahit-pahitnya juga ya. Iya. Ini memang kulitnya keras sekali. Tadi saya gigit tapi belum sampai masuk ke dalam. Dan ternyata isinya seperti ini. Ada bijinya. Iya, ada bijinya dan saya perhatiin ini mirip seperti tomat. Cuaca dingin dan sejuk akan membuat kita terlena, sehingga mengurangi konsumsi air, sehingga rentan terkena dehidrasi. Terong gunung mengandung banyak air, sangat cocok dikonsumsi ketika berada di daerah dingin. Errol gimana tadi makanya? Saya ngikutin Hairul, makanya sambil dihisap. Terong ini dipercaya bisa mengobati sariawan. Ya. Jadi kalau warga di sini itu enaknya kalau sariawan langsung metik
terong tengger. Langsung metik langsung dimakan. Langsung metik langsung dimakan, sehariawan hilang. Besoknya hilang. Ya. Keren banget. Dan ini juga punya antioksidan tinggi dan melancarkan pencernaan ya. Ya. Wah, berarti bagus banget, manfaatnya banyak ini. Cairannya langsung keluar semua dan langsung membekas di tangan. Wah, merah semua. Memang benar ya, Desa Ranupani ini punya tanah yang sangat subur. Karena dia bisa menghasilkan buah yang sangat unik seperti ini. Ini saya pertama kali loh baru nyobain. Makasih ya udah diajakin ngambil. Ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kerja bakti di Ranupani rutin dilakukan oleh warga demi menjaga ekosistem di sekitar danau. Setiap sebulan sekali, warga di Desa Ranupani ini selalu bergotong royong membersihkan, ini dia, Ranupani yang menjadi ikon desa. Tapi selain di sini, mereka juga sering bergotong royong di sekitaran desa, itu biasanya seminggu sekali. Kalau di sini cukup sebulan sekali. Selain sedimentasi, ancaman nyata lainnya adalah sampah non-organik di sekitar danau. Banyak sekali nih. Jadi rata-rata di sini yang mendominasi adalah sampah plastik. Dan kita memang tidak bisa mengontrol karena ketika air danaunya nih naik, pasti akan ada terus sampah-sampah yang datang. Makanya harus rajin dibersihkan. Jas hujan ya, jas hujan plastik itu ya Mas. Jadi bahayanya kalau misalnya sampah-sampah seperti ini tuh akan lama terurai. Harus selalu dibersihkan. Itu tuh ada lagi tuh Mas. Kerja bakti ini merupakan wujud nyata kepedulian masyarakat untuk menjaga kelestarian alam di Ranupani. Ternyata sudah disediakan juga itu angkutan sampahnya, sekarang saya mau bawa supaya lebih ringan nanti ngumpulin sampahnya lagi. Aduh, ngeri juga nih. Wow! Sama-sama. Angkutan sampahnya nih karena nyangkut, jadi kita harus dorong bareng-bareng supaya dia bisa mundur ke belakang. Ayo, ayo Mas, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Woo! Yeay! Saking banyaknya beban sampah, ban belakang truk pun terbenam, membuat truk harus didorong supaya bisa keluar. Akhirnya berhasil. Inilah keseruan dan juga kerjasama yang memang selalu ada di setiap desa. Kalau saya perhatikan memang yang ikut bergotong royong dari segala kalangan, mulai dari remaja sampai yang dewasa, dan tidak memandang gender, ada perempuan dan juga laki-laki. Setelah ini kita semua mau berkumpul ke sana untuk makan bersama-sama. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain melestarikan lingkungan, kerja bakti juga menjadi tempat silaturahmi antar warga, sehingga warga semakin kompak dan rukun. Wah, asik! Semua udah ngumpul ya? Gak sabar pasti mau makan. Ayo, kita di sini aja ya taruhnya. Yuk, kita bagi-bagi kentangnya.
oper ke belakang. Oper. Harus kebagian semua ya. Jangan sampai nggak kebagian. Pak. Nih, Ibu. Sambalnya cocol sendiri. Makan kentang kerau nggak lengkap rasanya kalau nggak dicocol pakai sambal terong tengger. Nih, saya udah cocol, Bapak juga. Oper ya, semua harus cocol sambal juga. Cobain. Luar biasa. Enak ya? Jadi rasa kentangnya ini bercampur dengan sambal, jadi makin sip. Ada gurih-gurih dari kelapanya juga. Kentang menjadi salah satu sumber karbohidrat yang sehat. Selain itu, gizi di dalamnya bisa memulihkan tenaga kita dengan cepat. Dan ini memang cabai terong tengger ini rasanya lebih pedas daripada cabai-cabai yang pernah saya coba sebelumnya. Pedasnya rasa sambal terong tengger ini tidak melupakan rasa kebersamaan yang ada di sini. Tadi kita habis gotong royong bersama-sama, terus sekarang makannya juga bareng-bareng, jadi semakin hangat. Iya nggak? Iya! Ikuti jejak saya, jejak petualang! Petualangan saya yang luar biasa di Desa Ranupani sudah selesai. Dan dalam episode ke depan, Jejak Petualang akan menjelajahi desa-desa tertinggi yang belum pernah dilihat sebelumnya dalam ekspedisi desa tertinggi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Wah,